Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan tabulasi data dalam format Excel sebelum melakukan pengolahan di aplikasi Smart PLS 4. Selanjutnya, buka aplikasi Smart PLS 4 dan buat project baru dengan memasukkan nama project. Lalu, klik Kreatif. Setelah project baru berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah mengimpor tabulasi data Excel yang sudah disiapkan ke dalam aplikasi Smart PLS hingga data tersebut tampil di dalam aplikasi. Setelah posisi variabel rapi, langkah berikutnya adalah menggambar garis hubungan antar variabel sehingga terbentuk hubungan antara variabel X terhadap Y, X terhadap Z, Z terhadap Y, dan M terhadap Y. Selanjutnya, gambarkan garis dari variabel M ke arah garis hubungan antara X dan Y, X dan Z, serta Z dan Y. Garis ini akan membentuk garis putus-putus yang menandakan hubungan moderasi. Setelah model selesai dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan kalkulasi algoritma. Jika kalkulasi selesai, akan muncul gambar model algoritma dan hasilnya yang dapat disimpan dengan cara diekstrak. Pada tahap ini, perhatikan nilai outer loading yang digunakan untuk mengukur validitas konvergen, sejauh mana indikator mampu mempresentasikan konstruk latent yang diukur. Nilai outer loading ideal adalah lebih dari 0,70 yang menunjukkan indikator memiliki kontribusi kuat terhadap konstruknya. Hasil outer loading menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kepuasan pelanggan X, kualitas produk M, loyalitas pelanggan Y, dan brand image Z memiliki nilai di atas 0,70 yang menandakan validitas konvergen terpenuhi. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi internal antar indikator dalam satu konstruk. Nilai Kronberg alpha and consist reliability yang ideal adalah lebih dari 0,70. Hasil menunjukkan bahwa semua konstruk yaitu brand image, kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan loyalitas pelanggan memiliki nilai di atas batas tersebut, sehingga memenuhi syarat reliabilitas. Nilai average variance extract atau disingkat AV, seluruh konstruk juga berada di atas 0,50 kurang dari 0,630 min 0,753 yang menandakan validitas konvergen juga telah terpenuhi. Dengan demikian, konstruk dalam model dinyatakan reliable dan valid untuk analisis selanjutnya. Kemudian, perhatikan juga hasil uji R-square yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Brand image atau Z memiliki nilai R-square sebesar 0,842, artinya 84,2% variabilitas brand image dapat dijelaskan oleh konstruk yang mempengaruhinya. Sedangkan loyalitas pelanggan atau Y memiliki nilai R-square sebesar 0,890, yang berarti 89% variabilitas loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independennya. Secara keseluruhan, nilai ini menunjukkan model memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik. Setelah kalkulasi algoritma selesai, kita lanjut melakukan pengujian PLS Predix untuk mengetahui nilai Q-square. Caranya dengan kembali ke menu utama dan melakukan kalkulasi PLS Predix. Setelah kalkulasi selesai, akan tampil output yang dapat diekstrak dan disimpan. Nilai Q2 predix digunakan untuk mengukur kemampuan prediktif model terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai Q2, semakin baik kemampuan prediksi model.
Hasil menunjukkan brand image atau Z memiliki nilai Q2 sebesar 0,825 dan loyalitas pelanggan atau Y sebesar 0,868. Keduanya nilai ini memiliki di atas 0 yang menandakan model memiliki kemampuan prediktif sangat baik dan relevan secara praktis. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan kalkulasi bootstrapping. Kembali ke menu utama Smart PLS dan klik bagian bootstrapping. Setelah itu kalkulasi selesai, muncul hasil gambar model bootstrapping dan output yang dapat diekstrak dan disimpan. Penjelasan hipotesis yang pertama, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap brand image signifikan. Kepuasan pelanggan yang tinggi menunjukkan bahwa produk dan layanan yang diterima sesuai atau melebihi harapan mereka. Dalam konteks kopi janji jiwa, pelanggan yang puas cenderung membentuk citra merek yang positif karena pengalaman tersebut membuat mereka memandang merek lebih terpercaya dan menarik. Lalu ada kepuasan yang konsisten, memperkuat persepsi merek sebagai pilihan utama di benak pelanggan. Yang kedua, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan signifikan. Pelanggan yang merasa puas biasanya memiliki kecenderungan untuk kembali membeli lagi dan merekomendasikan produk. Di Kopi Janji Jiwa, kepuasan mendorong loyalitas karena pelanggan mensosialisasikan pengalaman baik dengan nilai merek, sehingga mereka lebih setia dan enggan beralih ke pesaing lainnya. Yang ketiga, pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan signifikan. Citra merek yang positif menjadi faktor kunci dalam menjaga loyalitas pelanggan. Pelanggan yang memiliki persepsi baik terhadap Kopi Janji Jiwa merasa bangga dan percaya pada merek tersebut, sehingga mereka lebih mungkin untuk tetap setia dan menjadi advokat merek. Brand image berfungsi sebagai jembatan emosional yang menghubungkan kepuasan dengan loyalitas. Yang keempat, pengaruh kualitas produk terhadap brand image signifikan. Kualitas produk yang baik meningkatkan persepsi positif terhadap merek. Di Kopi Janji Jiwa, produk berkualitas tinggi seperti citra rasa kopi yang konsisten dan bahan baku bermutu menjadi dasar bagi pelanggan membangun citra merek yang kuat dan positif. Yang kelima, pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan tidak signifikan. Meskipun kualitas produk penting, hasil menunjukkan bahwa kualitas produk sendiri tidak langsung mendorong loyalitas secara signifikan. Hal ini bisa jadi karena pelanggan menganggap kualitas produk sudah standar sehingga tidak cukup berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Faktor lain seperti pelayanan dan pengalaman pelanggan mungkin lebih berperan. Yang keenam, moderasi kualitas produk terhadap hubungan brand image dan loyalitas pelanggan tidak signifikan. Kualitas produk tidak memperkuat atau melemahkan pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan. Ini berarti citra merek sudah cukup kuat mempengaruhi loyalitas tanpa tergantung pada perubahan kualitas produk. Pelanggan lebih mengandalkan persepsi merek secara keseluruhan daripada fluktuasi kecil dalam kualitas produk. Yang ketujuh, moderasi kualitas produk terhadap hubungan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan tidak signifikan. Kualitas produk juga tidak moderasi hubungan langsung antara kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini menunjukkan bahwa ketika pelanggan sudah merasa puas, loyalitas mereka tidak bergantung pada perbedaan kualitas produk yang kecil. Faktor lain seperti nilai emosional dan pengalaman lebih menentukan loyalitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.